Jadi ini pagi udah jam setengah 10, udah antar anak ke daycare. Sekarang waktunya aku bersih-bersih rumah, masak. Nih kita cuci piring dulu. Biasanya sih ngantar anak ke daycare itu harusnya masuknya jam 9 ya. Terserah sih, atau jam 7, jam 8. Tapi berhubung tadi anaknya susah dibangunin, jadi jam 9 lebih 10 baru berangkat. Ini sih udah lumayan, anaknya bisa ditinggal, bisa tidur di daycare-nya. Sebelumnya tuh butuh 2 minggu atau 3 minggu ya. Itu dia masih 2 jam 3 jam di sana. Terus ini udah mulai bisa ditinggal untuk tidur di sana. Jadi ibunya bisa ada free time lah sebentar. Walaupun free time-nya tetap bersih-bersih, masak. Hai, jadi ini aku udah selesai sarapan. Aku mau cerita tentang hamil dan melahirkan di Denmark. Jadi, aku hamil 7 bulan itu bulan November tahun 2022. Akhir aku pindah ke sini, ke Denmark. Dan waktu awal banget pindah ke sini, itu yang pertama yang aku lakuin tuh cek ke dokter. Dokternya tuh GP, General Practitioner. Jadi waktu ke GP itu cek kehamilan, dokternya nanya pernah ada keluhan atau tidak. Kalau semua aman-aman aja, oke, dia kasih rujukan untuk melakukan USG ke rumah sakit besar. Jadi waktu cek pertama kali itu cuman pengambilan darah dan dikasih rujukan ke rumah sakit untuk USG. Setelah itu, setelah dapat rujukan, kita ke rumah sakit besar untuk melakukan USG feto maternal. Nah, waktu USG feto maternal ini aku kira dengan dokter obgyn, ternyata hanya dengan perawat tapi ahli di bidang itu. Jadi si nurse ini tuh juga nanya, kamu ada dokumen nggak USG selama di Indonesia? Dia mau lihat, kita kasih tunjuk. Oh ternyata sama ya. Cuman bedanya di sini yang melakukan adalah perawat gitu. Jadi benar-benar seperti feto maternal dengan obgyn kalau di Indonesia, tapi ini dilakukan oleh perawat. Waktu di rumah sakit juga aku waktu itu cek gula darah yang puasa yang kita dikasih minum air gula. Kemudian setelah itu juga ada interview dengan dokter. Setelah USG itu interview dengan dokter, ada riwayat kesehatannya apa aja, punya sakit apa, misalnya punya MAH atau pernah masuk rumah sakit sebelumnya, sakit apa, ada riwayat operasi enggak, misalnya operasi usus buntu atau lasik mata dan lain-lain, itu harus disebutkan ya riwayat kesehatannya. Setelah itu udah waktu itu habis dari nurse yang USG itu, feto maternal lengkap, detail dari kepala, organ dalam, semuanya lengkap seperti feto maternal di Indonesia. Selanjutnya kita hanya kontrol ke bidan. Jadi di sini itu kehamilan rata-rata kontrolnya hanya ke bidan. Lebih sering ke bidan dan ada juga ke GP, ke dokter, itu hanya 3 kali sih. Selama kehamilan 9 bulan itu ke dokter hanya 3 kali. Selebihnya adalah ke bidan. Jadi waktu ke bidan ini, waktu nunggu dipanggil, kita harus tes urin mandiri di kamar mandi. Jadi itu ada tes urin yang warna-warni, kayak strip warna-warni, itu urin masukin, warnanya apa untuk cek infeksi deh ya kayaknya waktu itu. Itu nanti waktu dipanggil midwife-nya, kita tunjukin hasil tes urin itu. Habis itu sama midwife itu kita dicek panggul
Panggul ini diukur, dia bawa kayak meteran gitu, diukur, terus dia sambil megang kepala bayinya itu sudah masuk di panggul atau belum, dan waktu itu kebetulan sudah masuk panggul. Dia pencet, dia raba kira-kira posisi bayinya seperti apa, dan dia waktu itu bilang bayi kamu sudah masuk panggul dan ukuran panggul kamu bisa untuk melahirkan normal. Terus dia selalu bilang, kamu jangan pernah pesimis ya, kamu harus percaya badan kamu itu bisa melahirkan dengan normal dan sehat. Dia tuh bilang kayak gitu. Udah dari bidan, habis itu udah dia bilang kalau misalnya ini kan kamu udah 37 minggu, nanti kemungkinan kamu bisa melahirkan di 38 minggu atau 37 minggu akhir, 38, 39 week itu normal untuk melahirkan, dia bilang gitu. Ternyata 2 minggu atau 3 minggu dari 2 minggu dari bidan itu aku pecah ketuban di jam 11 siang. Nah, waktu itu midwife-nya bilang kalau kamu ada pecah ketuban, flek atau lainnya atau kontraksi, kamu telepon ke nomor emergency bagian kesehatan wanita dan ibu hamil gitulah istilahnya. Habis itu telepon, ternyata dia bilang, oh cuman pecah ketuban. Iya, aku bilang. Terus warnanya apa? Warnanya bening. Ada gejala lain nggak selain pecah ketuban? Aku bilang nggak ada. Oh ya udah, nanti kamu ke rumah sakit jam 6 sore ya. Oh gitu, oke. Udah aku teleponnya aku matiin. Habis itu kondisi aku lagi di luar ya, lagi belanja jam 11 siang, pecah ketuban di luar. Terus aku balik ke tempat tinggal, mandi, siap-siap buat ke rumah sakit apa aja yang dibawa. Jam 2 siang itu ternyata aku udah kontraksi 5 menit sekali. Akhirnya aku telepon lagi ke rumah sakit, karena kan sebelumnya suruh datang jam 6, tapi jam 2 siang aku udah kontraksi 5 menit sekali. Habis itu diangkat, dia bilang, oh udah 5 menit sekali. Oke, kamu nggak apa-apa, ke rumah sakit aku tunggu sekarang. Soalnya kita bilang tempat tinggal kita itu ke rumah sakit butuh 45 menit. Jadi dia bilang, ya udah sekarang aja kita tunggu. Akhirnya jam 3 siang deh. 3 sore ya. 3 sore aku sampai rumah sakit. Sesuai instruksi sebelumnya disuruh ke gedung nomor bla 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 gitu. Itu gedung khusus cek kehamilan dan melahirkan. Itu aku tunggu di ruang tunggu. Terus nggak lama midwife-nya keluar, bidannya nyapa aku, Dea ya gitu. Iya, yuk kita masuk ke ruangan, kita cek. Jadi waktu itu midwife-nya nyuruh aku ke ruangan observasi. Situ udah dikasih alat perut, ditempelin alat gitu, CTG gitu, buat cek detak jantung bayi dan kontraksinya seperti apa. Dan disitu midwife-nya bilang kalau kontraksinya belum bagus, belum intens, aku disuruh pulang lagi. Tapi ternyata waktu itu dia cek, oh iya ini beneran kontraksi dan intens, udah 5 menit sekali, 4 menit sekali. Jadi kamu boleh siap-siap buat melahirkan habis ini, kamu nggak perlu pulang, dia bilang gitu. Midwife-nya juga nawarin makan dulu. Dan aku udah mikirnya makanan rumah sakit tuh kan nggak enak ya, ternyata itu enak banget dan aku doyan. Dia pesenin aku pancake pakai es krim sama buah. Habis di CTG selama sejam lah tuh, dia cek. Terus jam 4 sore dia nyuruh aku pipis sama pup, tapi aku bilang aku nggak pengen. Karena aku nggak pengen, dia bilang kamu harus pup sama pipis biar kamu lahirannya gampang, dia bilang gitu. Akhirnya dia kasih aku dikasih selang gitu, jadi aku pipis, nggak tahu diapain. Jadi aku pipis dan dikasih obat dari anus gitu ya. Jadi aku pup bener-bener perutku tuh kosong, jadinya kosong. Habis itu cek suhu tubuh juga pakai termometer yang dimasukin ke anus, dan itu nggak enak banget, risih ya. Terus dia mau cek infeksi juga, jadi dia kayak nge-scrub gitu dari bawah ya, dari vagina.
dia cek ada infeksi atau enggak dan lain-lain. Terus setelah itu nggak lama dia balik lagi, semua fine, baik, nggak ada infeksi dan lain-lain, suhu tubuh normal. Terus jam 6 sore dia cek pembukaan. Ternyata udah pembukaan 7. Terus dia bilang, ini kita mau pindah ke ruang bersalin, kamu boleh mau mandi dulu, boleh. Dan itu aku udah disuruh ganti baju. Habis itu aku mandi dulu pakai air hangat tuh. Habis itu dipindahkanlah aku ke ruang bersalin. Dan di ruang bersalin itu surprisingly bikin aku kaget. Ruang bersalinnya tuh nggak kayak ruang bersalin yang menakutkan. Jadi benar-benar ruangannya tuh besar. Ada kasur untuk melahirkan, ada bathtub besar, terus suasana ruangan lampunya tuh redup, lampunya berubah-ubah warna, ada musiknya, terus ada kasur yang besar juga untuk nanti istirahat setelah bayinya lahir. Terus nanti aku kasih videonya ruangannya ya seperti apa. Nah, waktu aku nyampe di ruang bersalin tuh midwife-nya bilang, kamu mau berendam atau mau jalan-jalan aja, karena kamu nggak boleh diem aja, kamu harus bergerak, katanya gitu, biar pembukaannya semakin cepat, dia bilang. Terus aku bilang, aku mau berendam aja, soalnya bikin aku rileks. Jadi waktu itu udah siap tuh air hangatnya buat aku berendam. Terus aku berendam sambil gerak, tetap gerak di bathtubnya itu. Nggak lama, cuman 30 menit mungkin ya, atau 45 menit, aku udah disuruh keluar lagi dari bathtub. Terus midwife-nya izin, aku mau cek pembukaan ya. Dan dia cek pembukaan tuh di jam 8 malam. Ternyata bikin kaget juga, ternyata pembukaannya udah lengkap dan dia udah prepare untuk siap aku melahirkan. Jadi dia siap-siapin alat semua, segala macam buat aku melahirkan. Jadi dari jam 8 ke jam 9 ternyata belum lahir juga tuh, udah ngeden, udah usaha, belum lahir juga. Dia bilang anaknya udah di dalam panggul, tapi dia belum sampai di pelvic floor. Jadi emang kalau anak pertama agak susah, tapi kamu jangan putus asa. Dia udah kelihatan kok kepalanya, cuman ya memang harus sedikit usaha karena memang anak pertama, dia tuh bilang begitu. Akhirnya ngeden, capek lah tuh sampai jam 10. Akhirnya disuruh istirahat dulu, ada dokter masuk. Jadi dia bilang ke dokter, udah dari jam 8 kan aku ngeden. Terus dikasihlah obat pereda nyeri, suruh istirahat, suruh menahan kontraksi. Suruh menahan, habis itu 30 menit kemudian lah aku udah ngeden lagi, akhirnya jam 11 malam anak aku lahir. Dan waktu lahir itu langsung cek ini, kehilangan darahnya berapa mili. Jadi langsung cek kehilangan darah berapa mili, robekannya seperti apa. Dan di situ udah ada dokter juga, dokter semua masuk, ada 2 dokter, cowok sama cewek, dan ada bidan. Di situ dokternya yang cek kehilangan darahnya berapa mili dan robekannya seperti apa. Dokternya bilang kalau ini kehilangan darahnya banyak dan robekannya parah, kamu harus kita lakukan jahitnya di ruang operasi, kita harus pindah ruangan, dia bilang gitu. Terus setelah dicek, oh ternyata kamu nggak kehilangan banyak darah dan robekannya cuma derajat 2, itu nggak besar. Kamu cuman perlu dijahit di sini aja, jadi kita nggak perlu pindah ruangan. Itu alhamdulillah banget, udah bisa istirahat kan, megang anak juga udah bisa disusuin langsung sambil dijahit.
Habis itu kita udah istirahat tuh dari jam 1 malam, udah selesai dijahit kan. Istirahat, suami juga istirahat di ruang bersalin, ada kasur di sebelah aku besar juga, bisa buat dia istirahat. Jam 4 pagi aku dibangunin sama midwife-nya, bilang, ayo kamu ke kamar mandi ya, kamu pipis. Habis itu dia lihat jahitan aku masih fine, baik, terus aku suruh pipis. Sedangkan aku nggak kebelet pipis kan, dia bantu ya biar bisa pipis sendiri. Jadi 4 jam setelah melahirkan tuh harus pipis sendiri kan, kamar mandi sendiri. Aku harus jalan ke kamar mandi sendiri. Habis itu dipaksa-paksa ya bisa lah. Habis itu jam 6 pagi ya, jam 6 pagi dia cek lagi ada pendarahan apa enggak, masih bagus apa enggak jahitannya, semua fine. Oke, kita udah boleh tidur lagi kan, istirahat. Terus jam 10 siang tuh ada perawat masuk bilang, hai, kamu udah nggak apa-apa ya, udah enakan, udah cukup istirahatnya, ini kamu udah boleh pulang sekarang, dia tuh bilang gitu. Dan aku sama suami kayak kaget, ini kayaknya kita masih teler deh, belum cukup istirahatnya. Terus kita bilang, boleh nggak kita extend di sini sampai waktunya kita kontrol lagi, karena H+3 kan suruh kontrol lagi kan ke rumah sakit untuk cek jahitan dan cek kesehatannya anak, termasuk penglihatan, pendengaran, tes kuning apa enggak gitu kan. Terus perawatnya bilang, kamu cuma boleh extend di sini sampai besok jam 11 siang. Oh, ya udah deh, kita pilih extend karena ya lumayan lah bisa istirahat di rumah sakit kan, nggak masak juga, dapat makanan, dan makanannya tuh enak-enak di rumah sakit, bener-bener enak. Habis itu pulang. Oh iya, selama di rumah sakit aku nggak bawa pembalut nifas, pampers anak, terus tisu basah, nggak bawa. Dan baju ganti anak pun aku cuma bawa satu buat pulang. Jadi semua itu dari rumah sakit, termasuk baju anak, baju aku ganti yang di rumah sakit, pembalut dan lain-lain itu semua dari rumah sakit. Jadi gantiin pampers anak itu juga pampersnya dari rumah sakit. Habis itu ya udah tuh, kita selama di rumah sakit sehari itu kita belajar cara gantiin popok, nanya ke perawat. Terus waktu di rumah sakit juga nanya, ini aku kalau pipis biar nggak perih gimana ya, sama perawatnya dikasih tahu, oh kamu harus gini gitu, dikasih tips and trick lah selama ada extend di rumah sakit itu. Bersyukurnya aku perawatnya baik-baik ya, terus ngasih ilmu banget, kalau kita nanya dia mau jawab, ngasih tahu. Selama yang aku rasain pas melahirkan itu minim trauma, bener-bener nggak ada trauma melahirkan, bener-bener senang aja rasanya melahirkan selama di rumah sakit di sini. Setelah lahiran pun ini ada nurse perawat yang datang untuk cek kesehatan bayi. Jadi H+5 itu dia datang untuk cek berat badan bayi, lingkar kepala, dan panjang bayi. Terus cek juga pup bayinya warnanya udah bagus apa belum, kayak gitu. Dan sebelumnya aku udah pernah ketemu nurse-nya, dia waktu aku hamil ngasih buku ini, buku kesehatan anak dari 0 sampai 2 tahun, dan itu juga perkenalan aku sama dia ya. Terus di buku dia harap aku tuh baca buku ini, jadi aku waktu jadi orang tua tuh ntar nggak bingung. Jadi sini tuh ada kalau anak demam aku harus apa, terus MPASI, terus anak kejang aku harus apa, setelah melahirkan itu seperti apa nanti, terus menyusui, teknik-tekniknya, vitamin yang dibutuhin bayi, terus pencegahan ini SIDS ya. Di sini semua dijelasin. Dan menurut aku yang nurse datang ke rumah itu, yang H+5 ke rumah sampai
anak aku umur 9 bulan dia datang terus ke rumah, atau kalau misalnya kita butuh dia telepon dia bakal datang ya. Itu tuh kayak posyandu mungkin ya di Indonesia. Di Indonesia kan posyandu juga dicek kan berat badan bayi, terus butuh vitamin apa, terus waktunya vaksin kayak gitu, dan itu dicatat kan. Ini juga jadi si perawatnya tuh datang untuk mencatat kesehatan anak aku. Jadi mulai berat badan, tinggi badan, lingkar kepala itu dia catat, dan itu langsung sinkron gitu loh sama data kesehatannya anak aku selama di Denmark gitu. Jadi waktu nanti vaksin tuh semua datanya dari awal sampai akhir tuh di dokter juga bisa dilihat grafiknya seperti apa gitu. Oh ya, terus vaksin anak di sini tuh nggak begitu banyak kayak di Indonesia ya. Jadi anakku tuh vaksin umur 2 minggu, 3 bulan, 5 bulan, sama 1 tahun, nanti ada lagi 15 bulan. Untuk akunya setelah melahirkan itu kontrolnya di 8 minggu. Habis itu udah deh, habis 8 minggu. 8 minggu, habis 3 terus 8 minggu itu. Udah. Gitu ceritanya aku melahirkan di Denmark. Oh, what are we doing? We're going to wait you. Woo, and you. Oh, wee. Five kilo. Oh. Yeah, 5 kilo. 5 kilo. Makasih yang udah dengerin aku cerita. Semoga teman-teman ada gambaran, mungkin ada yang mau pindah ke Denmark dan mau hamil dan melahirkan di sini. Kira-kira seperti itulah fasilitas kesehatan yang ada di sini, dan nggak sama seperti di Indonesia. Jadi di sini harus kontraksi 5 menit sekali baru kita boleh ke rumah sakit gitu. Dan diusahakan di sini adalah lahiran per vaginam atau normal. Kecuali kelahirannya beresiko ya. Misalnya beresiko kayak diabetes, ada diabetes gestasional, preeklamsia, itu mungkin akan ditangani oleh Opjin dan mungkin tindakannya tidak per vaginam atau mungkin sesar ya. Gitu, makasih yang udah dengerin cerita aku. Sampai jumpa di next video. Bye bye.